Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara komunitas belajar Sekolah Dasar Gugus 7 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretariat SDN 1 Ayuang, hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HST. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, penyampaian destinasi aksi nyata budaya positif. Acara kelima, doa. Dan acara keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Komunitas Belajar Ibu Hajah Nur Hayati SPD SD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina, yang terhormat pengurus inti Komunitas Belajar Gugus Ayuang,
Yang terhormat Bapak dan Ibu serta tenaga pendidik dan kependidikan gugus 7 Ayuan, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah karena kita dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita pada hari ini yang sudah beberapa bulan tidak dapat dilaksanakan, dan alhamdulillah pada bulan Oktober ini kita melaksanakan yang bertempat di SDN Babai. Nah, kemudian lagi di sini kebetulan ada tugas dari program guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata tentang budaya positif yang harus disampaikan atau berbagi praktik baik dengan Dewan Guru. Jadi sekaligus materinya tentang budaya positif nantinya. Di sini juga ulun mohon maaf jika sekiranya ada layanan kami ataupun sambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua untuk kelanjutan dan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di gugus Ayuang ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan untuk bulan selanjutnya kita dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar yang semuanya ini selain untuk silaturahmi juga untuk meningkatkan atau berbagi praktik baik, berbagi informasi tentang dunia pendidikan sekarang ini. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan pengawas SD Kecamatan Barabai kepada Ibu Hajah Rusimah SPD MM. Disilakan. Yang saya hormati Ketua Gugus Ketua Kumbel Gugus 7 beserta unsur pengurus lainnya. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili segugus 7 Kecamatan Barabai, serta Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan gugus 7 Kecamatan Barabai. Di pagi yang cerah ini, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Kumbel gugus 7 dapat berkumpul kembali dalam rangka tentunya kegiatan rutin bulanan ditambah dengan kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata tentunya diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu semuanya yang Ibu banggakan, dengan adanya kegiatan aksi nyata dari Ibu Nurhayati, Kepala Sekolah SDN Babai, praktik baik lah bulah, melaksanakan praktek baik hari ini. Dengan adanya kegiatan ini, Bapak dan Ibu dapat menyimaknya, bukan sekedar menyimak saja, berhenti di situ saja. Tidak, saya berharap yaitu dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing, tentunya di kelas masing-masing. Selanjutnya, penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah masih semangat Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Orangnya semangat, mantap. SDN 1 Ayuang, SDN 2 Ayuang, SDN 3 Ayuang, SDN Bakapas, lawan kami SDN Babai. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan komunitas belajar pada hari ini dengan materi di sini diseminasi budaya positif. Nah, jadi di sini ulun menyampaikan atau menginformasikan tentang budaya positif. Terus lanjut. Perkenalkan dulu. Nah, di sini ulun sebagai
guru penggerak di Angkatan 9, mengikuti program guru penggerak Angkatan 9. Kemudian fasilitator ulun itu Ibu Rusiulita dari Banjarmasin. Kemudian pengajar praktik Ibu Hikmatul Ulia. Nah, walaupun di sini ada juga pengajar praktik kita Bapak Pri, tapi pas bagian semalam kada takana Bapak Pri, catide nyaman jakanya Bapak Pri Hadi. Nah, Bapak sudah kalau angkatan 8 lah, yang sebagai praktik pengajar dari angkatan 8. Nah, maksudnya itu pengajar praktik ini mendampingi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Nah, jadi di sini terus lanjut. Nah, sebelum kita ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, piannya setuju kah, tidak setuju kah jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, kita menghukum anak. Setuju kah ada? Tidak, nggih. Harus setuju. Nah, kemudian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, jadi kita kada boleh lagi menghukum anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kalau kan itu yang meningkatkan kah kadakah? Setuju atau kada? Nggih, terserah aja Bapak Ibu ini kadede jawaban salah, jawaban bujur. Bila pian setuju, bila kada. Tar Bapak. Nggih. Setuju, nggih. Misalnya kita menghukum anak membaca atau membersihkan halaman, nah untuk meningkatkan disiplin. Misalnya ini ada nggih, ada Bapak gue setuju, nggih boleh aja, ada setuju, boleh aja juga, karena kita lihatin materi ini kayak apa. Nah, terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita memberi hadiah lawan anak dapat meningkatkan motivasinya anak belajar terus inya. Nggih, setuju. Karena merasa dihargai, anak tuh lalunya termotivasi untuk belajar. Setuju, nggih. Nah, ini sebagai pemantik dulu guys. Karena kita lihat di materi. Nggih, selanjutnya. Nah, di sini yang akan ulun sampaikan tentang budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini materi-materinya yang ada di modul 1.4 yang akan ulun sampaikan lawan Bu Hentian. Terus, nah di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu apa geran dulu Bu? Budaya berarti ini kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Nah, misalnya amun di sekolahan Ibu Najmi, Ibu Najmi. Setiap hari Senin sampai Kamis sekolah kami melaksanakan membaca murojaah dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang dipimpin oleh guru agama Islam. Terima kasih untuk keagamaannya, budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif. Adakah lagi Bapak Ibu yang lain? Apa Bu? Kalau di Bakapas nggak kayak Bu? Ada lagi? Kebiasaan apa misalnya? Di Bakapas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 2 Aiwang. Budaya positif kami yaitu di hari Jumat, itu bagian keagamaan juga, Jumat Takwa, pembacaan surah Yasin, menghafal surah-surah doa-doa, surah pendek, dan diteruskan dengan sholat duha. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak tentang budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolahan SDN 2 Aiwang juga dengan SDN 3 Aiwang. Nggih, sudah terlaksana. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita berataan, insya Allah SDN 1 Aiwang ada juga, iyalah Pak. Nah, semuanya adalah Bapak Ibu yang belum melaksanakan tentang pembacaan. Kita insya Allah berataan sudah gugus kita melaksanakan. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Nah, seperti tadi disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan
posisi kontrol kebutuhan dasar manusia, seorang guru juga membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi di sini karena guru itu juga harus bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi kada ada lagi Bapak Ibu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Yang ada sekarang ini adalah kesepakatan kelas. Kita akan gerakan lawan anak apa yang disepakati yang harus dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di sekolah yang berkaitan dengan kesepakatan sekolah. Jadi namanya kada lagi peraturan sekolah. Terus. Nah, di sini perubahan paradigma. Nah, siapa yang posisi kontrol kita? Nah, cobalah kita permainan aja Bapak Ibu. Pian tulis mas surat cinta sambil kawan pian sebelah nih. Barang aja apa? Karena bagi sekira 8 juta. Gak penting seorang apa kan pian tulis, karena pian gam-gam. Aku kan ada pian membuka akan bacaannya. Nah, tolong nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol ya. Siapa yang mengendalikan posisi kontrol kita? Bagi kiriman. Nah, apakah dia? Barang aja apakah ditulis? Oke. Barang aja apakah bacaannya? Ini yang pasti yang gangga aku pada yang membuka awal itu posisi kontrol tangan kita. Barang aja apakah bacaannya? Ada berbicara apa? Nama sosial aku pada membuka karena sosial yang gangga. Oke, kamu enggak? Ayo, sudah siap? Di sini kan kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B. Nah, Anda dan teman Anda berarti bukan pian, kawan. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu dengan segala daya. Nah, digenggam fisik. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk. Nah, membujuk kayak apa? Biar membujuk awan sekira mau mengancam, menghardik, merayu. Lakasih nah. Lakasih lah bukaan. Ayo nah. Nah kayak apa? Biar merayu kawan. Menyuap. Anak memberi duit biasanya kasih bukaan. Nah, karena memberi duit menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, silakan pian berhadapan lawan kawan. Aku kada membuka akan. Bila sudah. Nah. Yang penting dia mau kada membuka akan. Ayo buka. Tangannya. Oke, ayo mau membuka. Pian kan masih bergenggam bisa menyuruh bukakan. Ayo, maulah pian membukakan. Buka. Sudah? Genggam pisik-pisik, maulah pian membukakan. Oke, genggam pisik-pisik. Mau kada membukakan? Ada apa? Adalah ada apa isinya? Yang penting intinya pian mau kada membukakan ini tadi lawan kawan. Mau kada pian membukakan? Nah, ada yang mau, ada yang kada. Sudah kan tadi dirayu? Sekira kawannya mau. Yang sedikitnya apa? Nah, di sini. Gimana? Adakah yang mau membukakan? Nah, ada nih tadi. Nah, jadi siapa yang mau tadi? Yang menggerakkan kontrol diri kita yang mau membuka atau kada itu siapa? Hati kita sendiri. Maulah orang lain. Biar kayak apa diberinya duit, kita kada akan membuka akan. Nah, apa gerak yang kita genggam ini? Nah, tuh jadi kita kontrol diri kita tuh terletak pada diri kita, bukan dari orang lain. Nah, itu intinya. Nah, kalau di sini perubahan paradigma teori kontrol atau namanya teori kontrol, nama itu tadi Bapak Ibu Nah, ini kisahnya kita belajar teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol guru itu mengontrol murid. Nah, jadi intinya kita akan mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita orang dewasa aja boleh memiliki hak untuk memaksa anak-anak tadi, tetapi apakah itu boleh? Nah, ternyata tidak boleh. Terus. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon. Nah, itu ngarannya stimulus respon tadi, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini sebenarnya yang memiliki kontrol diri itu kita sendiri tadi lah. Walaupun yang diberi duit dirayu oleh yang kawan di sebelahnya, tetap kita kadang mengamuk-amuk. Yang kita genggam kertas tadi, berarti kada kawan. Berarti kontrol dirinya pada diri kita sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Nah, tetapi di situ teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, inilah tentang teori kontrol tadi, yang intinya diri kita sendiri yang melaksanakan. Terus ke bawah langsung. Nah, di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif, kalau kita mendengar kata disiplin positif tadi, Bu, berhubungan dengan apa ya? Disiplin berhubungan dengan peraturan. Nah, biasanya berhubungan dengan peraturan. Itu tentang disiplin positif. Nah, maknanya apa? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Nah, itu Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, harus keasian ini. Maka kita harus mendisiplinkan murid kita. Nah, lalu ada hukuman. Maka sekarang ini boleh ada hukuman? Nah, tidak boleh lagi hukuman. Nah, terus ini. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin tadi identik dengan peraturan, supaya orang mematuhi peraturan-peraturan, supaya anak-anak kita jangan datang terlambat, belajar dengan baik, mengerjakan PR, karena dianuakan hukuman. Nah, sekarang ini kada boleh lagi hukuman. Nah, kemudian disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplinnya tadi. Kemudian disiplin juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini tadi kada boleh lagi kita hukuman. Tetapi bagaimana caranya kita menyadarkan dia agar anak itu menyadarinya dengan sendirinya. Nah, kayak apa caranya? Coba yang slide selanjutnya. Nah, di sini kita ketahui dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi Bu Ibu sudah keagamaannya. Berarti di situ masuk ke Propel Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, jadi kita Propel Pancasila boleh tujuannya. Nah, jadi di sini mengacu kepada Propel Pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu Propel Pelajar Pancasila? 5 ke 6? 6. Oke, ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong lawan kreatif. Nah, coba di slide selanjutnya tuh ada kita tepok pilih. Nah, Bapak Ibu kita berdirian dulu supaya jangan apa, tes breathing dulu nih. Nggih. Pajar kita ini benar. Ini mana tepok kelima dari kelas 5 kami SD terbaik. SD
Bila belum hafal cari aja di YouTube Bapak Ibu, ada YouTube SDN Babay, silahkan dibuka, silahkan di follow, like dan komen. Nah, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi berlaku pada manusia. Nah, jadi kita melaksanakan sesuatu tuh gue, adakah dorongan dari luar atau adakah? Misalnya kita guru aja dulu para anak. Kita datang ke sekolahan 7:30, ada nang jam 7 gitu lah. Itu apakah dasar dari diri kita atau hendak manual absen? Apa tujuan dia tulang ke sekolahan? Betah ada absen terlambat gue dipotong nih karena tunjangan daerah. Berarti motivasinya dari luar dari dalam. Anu jangan kena absen dia, anu terlambat berapa menit, lekas tulak karena jauh jam 7 tulak. Datang ke sekolahan 7:30 belum lagi jam 5, kita jam 7:30 kalau ya. Nah, misalnya jam 7:15, absen masuk terlambat 0 aja bacaannya. Berarti kita sudah melaksanakan sampai ke sekolahan. Tapi motivasi kita hendak lakas ke sekolahan itu karena apa? Apakah karena absen atau karena dorongan kita dasarnya memang hendak lakas ke sekolahan karena tanggung jawab kita dengan sekolah? Kalau sekarang absen kebanyakannya karena absen. Karena absen. Berarti motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Dari dalam atau dari luar diri? Kalau karena absen? Dari luar. Nah, kalau misalnya kita datang ke sekolahan tadi hendak lakas, banyak yang dianukan oleh kakak-kakak, banyak yang dibenahi di kelas, banyak lagi yang misalnya untuk kebersihan atau apa persiapan pembelajaran karena rasa kesadaran dan tanggung jawab diri kita berarti dari dalam. Jadi ada ekstrinsik, kemudian ada intrinsik. Jadi di sini tadi ada dari dalam, kemudian ada dari luar, selanjutnya apa lagi? Untuk menghargai. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini tadi ada eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Pak jangan dipotong tunjangan daerah, paksa elok pas tua. Untuk menghindari ketidaknyamanan kalau Pak. Kalau dia lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, masa kira dipuji orang, ibu Saidah lakas benar datang ke sekolahan. Nah, bingung dipuji, guru teladan, guru yang dipuji. Tuh, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baik berupa pujian, maupun apalagi nih sih nggak, kapal sekolah memberi impian duit, akhirnya pas terakhir, karena pas terakhir menaikkan guru yang apa paling disiplin, guru yang paling cepat datang ke sekolah, dapat hadiah maju kayak murid juga, untuk mendapatkan sakira dapat hadiah, jadi ibu saya belakas saja terus tuh. Nah kemudian motivasi internal. Ini masalah ibu ya ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu dari motivasi internal. Jadi ada motivasi eksternal dari luar. Kita tadi karena hendak absen, karena hendak mendapat pujian. Kemudian ada lagi sebagai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah terus dalam motivasi internal. Nah ini di sini dalam motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Nah ini khususnya untuk murid gue. Kalau dipuji gue nyanyi, kalau diangkat imong benar. Akhirnya apa? Kada baik juga kalau dipuji lawan gue itu apa namanya? Akibatnya dengan murid yang lain kada bagus. Nya ada di antara kawan berenang tuh masa hirik, nyanyi pintar, nyanyi segala-galanya. Tapi nya pada kawannya yang lain, nya menimbulkan dendam kayak gue, kayak pilih-pilih nang di TV tuh. Tapi karena kita nih murid kita kan kada disuting, kada pilih, mungkin kita kada tahu di antara gerakan tuhnya ada dendam lawan itu tadi. Jadi kada boleh kita berlebihan. Nah kemudian menghukum. Bila tak salahnya dihukum, gue. Bila tak salahnya dihukum, kada boleh juga terlalu dihukum. Nah jadi nang bagusnya kayak Pak terus. Nah di sini dihukum oleh penghargaan. Nah di sini banyak poin-poinnya gue. Dihukum oleh penghargaan, yaitu bahwa penghargaan
berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini ada dampaknya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah tuh berpengaruh pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sesian membubuk yang dendam tadi bisa kali. Terus Penghargaan menghukum. Nah itu tadi kita hargai kalau itu yang tadi anak yang pintar segala macam tadi. Nah itu sebenarnya penghargaan yang menghukum dalam teori gitu. Terus Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi nangka itu tadi kurang tepat juga lawan anak. Terlalu inya disanjung, terlalu inya. Jadi kita sedang-sedang aja, jangan terlalu benar. Terus Penghargaan tidak efektif. nah tuh ada efektif juga akhirnya. Terus Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan yang merusak hubungan. Nah jadinya tadi besarkan ini akhirnya bilang inya aja dipuji oleh guru. Mau ini untuk semuanya. Padahal kita asa bujur udah karena inya tuh baik, bagus lalu kita beri penghargaan. Tetapi jangan terlalu berlebihan tadi. Boleh aja kita tapi jangan berlebihan. Terus penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah itu tadi Bang hubungannya dengan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Terus nah bentuk program kebajikan atau apresiasi, nah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Nah jadi kita hendak memuji anak tuh ibaratnya banyak tuh kalau kita berpandiran aja lawannya jangan dipadang kurang maksudnya. Terus. Nah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah Bu, coba Bu Saidah yang bacakan apa? Halusan tulisannya deh. Nah di sini misalnya lah kita memanggil anak Nah ini kisahnya yang berduaan tadi. Pembukanya kita pandiran anak. Kemarin saya memperhatikan. Nah nilai kebajikannya, kenapa sudah digawinya? Rasa empatimu besar sekali. Kemudian contohnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah jadi bila ada kita hendak memuji anak gue dipadahkan situasinya waktu kenapa. Nah berarti panggilan berduaan aja yang ingin waktunya yang tepatnya tuh pas menyampaikannya tuh apabila kita sampaikan lalu kita pujinya ada apa. Terus nah di sini indikator guru. Nah ini masalah hukuman Bapak Ibu. Mencatat di buku tulis 100 kali termasuk hukuman kan ada kan? Hukuman. Terus yang kedua, murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman kan? Ada hukuman. Terus lagi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, murid karena masker, hukuman kan ada? Hukuman. Terus? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas teman yang konsekuensi. Iya, mantap. Terus? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Coba kita lihat kunci jawabannya selanjutnya. Nah, jalan. Bujur menjawab dulu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bujur menjawab. Ya, pintar bertaan ya. Nah, jadi di situ konsekuensinya tadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret lainnya hukuman lawan yang sebetulnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi gue. Tuh yang di bawah. Belum menjawab. Belum kan?
Berarti ada terjawab, berarti pasti jawabannya nih. Berarti Pian yang di atas itu bujur. Nah hukuman 100 nilai untuk buat Pian. Kan sampai ke situ lagi. Terus. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kayak aman hukuman sudah terjadi. Nah, di sini bacakan budaya. Sesuatu yang Menyakitkan harus terjadi. nah menyakitkan harus terjadi itu kayak hukuman, dihukumnya mobil kayak mutlak harus melaksanakan. Terus Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. nah sesuatu yang harus terjadi. Terus Yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. ya, terus Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. ya, itu konsekuensi. Hukuman, paksaan, stimulus tanggapan. Ya. Udah? Dan lain-lain. Kita. Jadi yang intinya hukuman itu apa? Restitusi itu apa? Itu aja dua. Kalau hukuman apa tadi? Sesuatu yang menyakitkan. Kalau restitusi itu bisa buat pilihan. Iya, pilihan. Terus nah, sini. Itu tadi konsekuensi lain. Ini yang restitusi. Itu tadi konsekuensi pilihan. Nah, sekarang ada istilah restitusi ulang. Ulun nih nyata sudah melaksanakan restitusi, ulun yakin di sekolah masing-masing cuma kan tahu pada itu ngarannya restitusi gue. Nah misalnya Pian pernah lah ada di sekolahan Pian yang bakalahi anak atau nakal bermasalah anak dipanggil ke kantor, pernah lah? Atau di kelas kah dinasihati oleh wali-wali kelasnya, pernah lah? Pernah. Nah berarti itu namanya gue restitusi. Nah kita benar ya karena tahu. Soalnya wah ini namanya restitusi. Nah coba kita baca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah sebenarnya belum kita tadi dia sudah melaksanakan tadi. Nah coba kita lihat kasusnya yang kayak apa. Nah maaf kalau sudah pulang tulisannya. Terus. Nah ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya jelas bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari indikator. Kemudian lagi restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu ciri-cirinya belum sampaikan. Contohnya aja langsung. Nah ini. Jadi dari restitusi tadi ada 3 gue yang Pian memanggil tadi ngarannya menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan itu yang terakhir tuh menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kita di kelas nih gue harus mengulah kesepakatan kelas dahulu lah. Nah kalau dulu kita kada tahu gue ulun aja kada berkesepakatan itu hanya ini aja ada hanya ini tahu. Jadi kita di kelas tuh kita ulah dulu kesepakatan kelas sama modelnya kayak peraturan juga tapi berpanggilan bermusyawarah disetujuinya kan ada kan. Dari nya dulu apa gerampian yang kayak apa kelas yang pian impikan kayak apa bersih bu aja berarti melaksanakan tiket kelas sama juga yang peraturan kita itu tapi ini diucapkan dimusyawarahkan lawan murid. Tanya jawab dulu Ibu Yani tadi mana? Bu Nur Hayani, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah Nur Hayani, wali dari kelas 5 SDN Babai. Setelah mendengar penjelasan Ibu tentang restitusi budaya positif, tadi dikatakan ada pun sedikit tadi mencatat
itu ada perbedaan antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Jadi yang ulun tanyakan itu apa perbedaannya antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, pertanyaan yang baik, tepuk tangannya untuk Bu Yani. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Nah, menurut Bapak Ibu adakah apa adakah? Adakah yang Bapak dapat dulu? Nah, minta tolong apa tadi perbedaannya? Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Nuralimah dari SDN 3 Iwang. Ada Bu perbedaan antara peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Yaitu kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sendiri, sedangkan kesepakatan kelas kita bisa dibuat dengan anak murid dengan cara tadi bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan apa saja yang diinginkan kesepakatan kelas yang ada di dalam kelas kita sendiri. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Salam, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nur Alimah dari SDN 3 Ayuang. Alhamdulillah Bapak Ibu gugus Ayuang hebat-hebat, pintar-pintar, mantap. Terima kasih. Jadi perbedaan antara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi dengan peraturan. Peraturan dibuat oleh guru supaya murid mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kelas tanpa melibatkan murid. Tetapi kalau keyakinan kelas atau peraturan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, kesepakatan antara guru dengan murid. Ya. Di segitiga restitusi tadi, mungkin Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatannya, tetapi tidak sampai ke menanyakan keyakinan kelas karena kita belum membuat keyakinan kelas. Nah, jadi diharapkan 3 gue kena menstabilkan identitas, validasi masalah, lawan apakah aja sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati aja. Di sini ada contoh hanya, udahan ada. Berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dan memperbaiki kesalahan. Bukannya terlambat ke sekolahan. Nah, sekarang bahwasanya waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk orang kita, kebahagiaan tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya misal sudah sering terlambat datang ke sekolah dan saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Rosadi, sikap kamu sudah sangat baik dengan cara menyesalinya dan meminta maaf. Menurut Rosadi, apakah yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, tidak bergadang dan main HP. Nah, ya main HP, gue begadang, terus malam. Terlambat ke sekolahan, anak kali sudah aja ada datang terlambat, jadi dipanggil. Nah, jadi nama nanta masuk, tadi menstabilkan identitas, nama nanta masuk validasi tindakan yang salah. Betul hanya keyakinan kelas. Nah, jadi kita boleh ada mama ini inyanya disuruh. Nah, menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rusadi, kelas 6. Terima kasih Ibu Guru. Sudah. Nah, itu tadi contoh segitiga restitusi Bu. Jadi Bu Hentian ya rajak benar sudah kalau menangani masalah. Nah, amun Bu Hentian Bapak Ibu disaliki langsung kayaknya atau kayak apa? Nggih. Nah, mungkin saya ikut lagi sekira ada tanggapan. Nama ulun Mas Liani SPD. Mengajar di SDN 1 Ayuang kelas 4. Kepala sekolahnya perkenalkan aja. Nah, Bapak kepala sekolahnya Bapak Muhammad Priyadi Ansari SPD. Mohon pendapat ulun gue di kelas. Bila ada permasalahan di kelas atau terlambat inya datang tadi kalau kayak lagi saya boleh. Ulun takutnya dulu sebabnya apa? Misalnya inya terlambat, ulun recak bener gue bertanyaannya tuh kan apa nak terlambat? Jadinya ulun gue melandau. Itu aja jawabannya melandau kan apa nak?
kada digerak abah kah, kada digerak mama, malah jauh tuh. Jawabannya boy sudah. Tapi nya tetap waneh aja masuk. Karena kada disariki kisahnya boy, kada disariki kada. Bila terlambat tetap turun saja, tapi bepadeh alasannya kenapa. Atau misalnya disuruh mama basuh piring dulu boy, coba makan terlambat, ada juga boy. Jadi kan yang penting kita tuh tahu dulu apa alasan keterlambatannya ke sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekolah SDN 1 Ayuang memanggil anak, ditanyakan apa masalahnya jadi terlambat. Jadi semuanya kita di sekolah mungkin juga melaksanakan segitiga restitusi, tapi kada tahu namanya kalau itu segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi ada 3, tadi menstabilkan identitas, ya menanyakan tadi kenapa datang terlambat. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, wajar saja nak kalau kamu datang terlambat, nah kita kadang memarahinya. Kemudian lagi menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi kita 2 itu yang mungkin ketinggalan. Nah, jadi untuk selanjutnya, jadi dimintakan kita menerapkan supaya melaksanakan dengan 3 tadi, segitiga restitusinya. Terus yang terakhir penutup. Nah, di sini, nah kata-katanya. Nah, di sini Bu, yang penekanan kata-katanya ini terakhir untuk menstabilkan identitas. Nah, guru berkata, nah boleh aja gue berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini tadi salah, itu hal yang manusiawi aja nakai kadada kita yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, nanya kalau bakal lagi gue. Nah, jadi kita menengahi lah maksudnya. Kemudian lagi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nah, bila kita memanggil anak. Terus yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan itu sama dengan kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, kata-kata gurunya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya ini Bu membuli, ini kan yang viral benar nih membuli Bu ini. Nah, bermata-matai. Nah, sebetulnya membalas. Nah, jadi kita pastinya bakal lahir, kita panggil. Nah, kita boleh aja, kita wajar aja dia berkata seperti itu. Nah, tetapi di sini, nah, kamu bisa saja melakukannya yang lebih dari itu, misalnya memukul, tapi kamu tidak melakukan. Nah, dengan kata-kata aja pulangnya membalas. Terus, apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, yang baru, yang baik. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini kata-kata untuk validasi tindakan. Terus yang selanjutnya. Nah, di sini tadi yang intinya 3 tadi. Segitiga restitusi, yaitu 3 tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meningkatkan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu aja tujuannya. Terus, nah, di sini posisi kontrol tadi guru sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus ke bawah. Nah, jadi seorang guru tuh harus bertindak sebagai manajer. Nah, jadi kita harus bisa bertindak sebagai manajer. Nah, posisi manajernya tadi mengacu kepada kepentingan murid. Terus ke bawah. Ini hubungannya dengan 5 posisi kontrol guru. Terus lagi ke bawah. Nah, sudah tadi. Nah, menanyakan keyakinan yang terakhir. Yang menanyakan keyakinan. Nah, kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, itu tuh gue bila kita ada mau kesepakatan kelas, jadi dia nih melanggar yang keyakinan yang mana nak? Nah, modelnya kayak itu yang terakhir. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, misalnya ini bakal apakah yang di kelasnya tuh bakal lahian aja? Nah, terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu karena menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Dan ini mungkin sama aja lawan yang tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia nih gue ada 5 loh. Nah, ini juga. Yang pertama itu karena ingin disayang. Gue akan tuh kadang cari perhatian, tuh artinya ingin disayang, kemudian menguasai, penguasaan, kemudian yang ketiga itu apa? Kesenangan, setelah itu kebebasan, kemudian yang hal utama itu adalah kebutuhan hidup. Kan apa yang di tengah tuh gede? Bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan sama dengan anak kita. Terus
Nah, di sini keyakinan kelas sudah terus coba. Terus. Nah, sudah ini. Jadi asalnya keyakinan kelas tadi asalnya gue peraturan berubah menjadi keyakinan sehingga menjadi lingkungan yang positif. Terus. Nah, di sini kesepakatan tadi sudah. Kesepakatannya yang baik-baik aja. Misalnya datang lebih awal. Nah, terus. Nah, kalau di sini Bapak Ibu termasuk keyakinan kajinya. Oh, ada peraturan. Misalnya peraturan ada selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti kita bertanggung jawab kesepakatan kelasnya. Bila kita tuh menyusuri buku aja ditempatkan di tempatnya, berarti bertanggung jawab dengan tugas misalnya, atau bertanggung jawab aja yang bertanggung jawab itu semuanya. Nah, terus itu contoh peraturan, contoh keyakinan kelas keras coba. Nah, habis. Nah, mungkin sudah belum sampaikan semuanya. Bapak Ibu sudah mendengarkan dengan baik, menanggapi dengan juga baik, dan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan restitusi. Nah, sampai di sini adakah Bu yang ditanyakan lagi? Nggih, jelas sudah deh. Nggih, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian diseminasi budaya positif ulun di gugus kita, gugus Ayuang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmiatul Mutmainah dari SDN 3 Ayuang. Diseminasi budaya positif yang sudah Ibu Hajah Nurhayati laksanakan sangat bermanfaat bagi kami, menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, perbedaan hukuman dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru di mana seorang guru menjadi seorang manajer, juga segitiga restitusi. Ilmu yang kami dapat hari ini menerapkan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Ibu Hajah Nurhayati sudah berbagi praktik baik di komunitas belajar gugus Ayuang Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Priyadi Ansari SPD. Kepada Bapak disilakan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'atin tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min al-khairati tahiyatu wa barakatuh innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka min jannati rahmatika wa min maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa bil jannati wa najatan min nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi ta'ala minkum. Acara selanjutnya penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba Ibu melihat kesepakatan kelasnya yang sudah dibuat. Ya, kemudian apa? Membersihkan kelas. Ya, menghormati guru. Nah, silakan maju ke depan sini untuk membacakan. Yang lain dengarkan. Apa? Kelas yang diimpikan. Iya, keyakinan kelas yang pian buat. Ya, menghormati guru. Mendengar semuanya? Nah, ada yang menghormati guru. Ya, silakan duduk. Terus yang membersihkan kelas. Ada yang membersihkan kelas. Menghormati guru, membersihkan kelas. Ada lagi?
Apa? Mengikuti bacaan surah-surah. Mengikuti pembacaan surah-surah yang kita pagi jam 7.30 sudah berhadir ke sekolah. Nah, mengikuti pembacaan surah-surah. Ada lagi? Ya apa? Silakan. Iya, kalau lewat di depan guru harus membungkuk. Permisi. Ya, pintar. Tepuk tangannya siapa namanya? Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, pintar-pintar sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kalau lewat depan guru harus membungkuk. Ya, silakan. Ma, pintar. Apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ibu tulis dulu lah. Lanjut lagi. Ya. Bersikap sopan. Bersalaman dengan guru. Ya, bersikap sopan, bersalaman dengan guru. Kesepakatan kelas. Ya, iya. Pak Dede. Ya, stop bullying. Siapa tadi sudah lah. Stop bullying. Mengerti bullying apa? Ya, tidak boleh mengejek. Tidak apa lagi? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Mengejek nama orang tua. Selain mengejek apa lagi? Membuli. Ya, membuli tadi mengata-ngatai atau mengatakan nama-nama orang tua. Baik membuli fisik, misalnya membuli fisik mengapakan? Menyambati fisik lah, yang menyakiti fisiknya misalnya memukul atau apa untuk fisik. Ya, kalau kata-kata verbal dengan kata-kata. Jadi kan boleh mengejek atau mengata-ngatai, mengatakan nama orang tua. Apalagi menghina. Nah, pahamlah menghina seperti apa? Misalnya kita menyambati kawan apa? Iya, pintar belajar dengan rajin. Coba. Mari kita berteman dengan baik. Iya, mari kita berteman dengan baik. Yang satunya. Belajar dengan rajin, bagus. Pintar semuanya, belajar dengan rajin. Ya, mantap, semuanya sudah bisa membuat kelas impiannya seperti apa. Nah, yang membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang ada yang menghormati guru, membersihkan kelas, melaksanakan piket, mengikuti pembacaan surah-surah. Kalau lewat depan guru harus membungkuk, mengerjakan tugas tepat waktu, bersikap sopan, kemudian bersalaman dengan guru, stop bullying. Nah, mari kita berteman dengan baik dan belajar dengan rajin. Nah, ada beberapa. Adakah lagi yang belum? Datang lebih awal 15 menit. Iya, pintar. Datang lebih awal 15 menit. Nah, datang lebih awal. Tahu 15 menit. Nah, sekarang dari beberapa poin ini, dari beberapa pendapat ada yang mirip kata-katanya dan maksudnya sama. Nah, nanti kita jadikan satu. Nah, kalau misalnya datang lebih awal 15 menit dengan pembacaan, mengikuti pembacaan surah-surah ini kan sama satu. Nih, datang lebih awal 15 menit. Nah, 15 menit ini kita sebenarnya 30 menit datangnya. Nah, setengah 8 jam 7.30 sudah kita melaksanakan pembacaan surah-surah. Tapi ini datang lebih awal, maksudnya dari jam belajar sudah bagus. Nah, jadi ini adalah tentang disiplin waktu. Nah, bisa dengan yang surah-surah ini mengerjakan tugas tepat waktu, bisa juga. Nah, kita jadikan satu. Nah, sekarang di sini dari keyakinan kelas ini, dari poin-poin yang sudah Nanda sebutkan tadi, ada di sini beberapa hal yang Ibu buat ke sini. Nah, tentang kehadiran. Masuklah di situ. Nah, siswa harus datang tepat waktu untuk setiap kelas. Nah, jadi datang tuh di awal waktu, sama tadi datang lebih awal 15 menit, datang mengikuti pembacaan surah-surah. Nah, itu berhubungan dengan kehadiran apa? Nah, sepakat? Sepakat.
waktu aja dengan kata-kata kehadiran. Nah, jadi siswa harus datang lebih awal atau tepat waktu. Nah, jadi sebelum belajar jam 7.30 sudah hadir ke sekolah. Bahkan ada yang jam 7 sudah datang ke sekolah ya lah. Nah, banyak yang jam 7 sudah datang. Kemudian lagi di sini menghormati. Nah, di sini ada yang menghormati guru. Nah, kemudian lagi kalau lewat depan guru harus membungkuk. Kemudian lagi bersifat sopan, bersalaman dengan guru. Nah, kita jadikan satu lagi katanya di sini supaya menghormati. Jadi semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain dan juga menghormati guru, kepala sekolah, juga yang ada operator, pustakawan yang ada bertugas di sekolah kita. Nah, kayak apa nih, sepakat kah? Sepakat. Nah, jadi menghormati tadi ya termasuk menghargai guru, sopan dengan guru, berjalan sambil membungkuk di depan guru, itu termasuk ke menghormati sini. Sepakat dengan keyakinan kelasnya? Sepakat. Nah, kalau kata sepakat, karena kita rubah. Kemudian ada lagi di sini. Nah, tadi mengumpul tugas tepat waktu. Ini ada mengerjakan tugas tepat waktu. Ada yang belajar dengan rajin. Nah, kita buat kalimatnya berpartisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Setuju? Setuju. Nah, itu tadi termasuk aktif belajar, mengerjakan tugas. Nah, jadi kalimatnya berpartisipasi dalam semua pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Kemudian lagi di sini ada yang stop bullying, kemudian ada yang apa lagi? Bersikap sopan. Mari kita berteman dengan baik. Nah, kita buat kalimatnya dengan saling menghargai. Nah, kayak apa keterangannya di sini? Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan atau bullying tadi. Nah, itu kata-katanya saling menghargai. Nah, di sini kalimatnya tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan. Karena tadi ada yang menjadikan, ada juga yang sambil bercanda ya lah. Nah, mungkin bercanda-canda aja lawan kawan, tetapi kalimatnya membuli. Nah, tadi mengata-ngatai atau menjelek-jelekan nama orang tua ya lah. Nah, jadi di sini kita saling menghargai. Kita tulis, kita ambillah. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke bullying atau perundungan. Dia tadi stop membuli tadi. Nah, kemudian yang kebersihan. Ada tadi yang mengerjakan piket kebersihan. Nah, membersihkan kelas. Nah, di sini. Nah, ya kalau lah, nah mirip. Nah, bahasanya mirip, lalu kita jadikan satu. Nah, apa di sini? Melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi yang mana karena tugasnya untuk membersihkan kelas, maka harus membersihkan kelasnya. Jangan yang dia karena giliran kada bertugas ya. Yang kada bertugas yang menyapui, yang bertugas kada menyapui. Nah, jadi harus melaksanakan tugas piket. Sepakat? Setuju? Setuju. Sejak kapan kita melaksanakan kesepakatan ini? Mulai hari ini. Mulai hari yang kita membuat itu ya, semalam hari Sabtu, hari Jumat. Nah, kemudian lagi di sini sudah ada apa lagi yang belum kita buat? Saling menghargai teman. Oh, ini saling menghargai teman sama sini. Ya, ada apa lagi? Saling menghargai teman dan membantu teman. Nah, ini tadi ada yang bersikap sopan nih. Bersikap sopan nih, bersikap santun. Ini berarti berkomunikasi dengan baik. Bakandirnya harus dengan bahasa-bahasa yang baik. Kenapa dengan bahasa yang baik? Kalau bakandir kita harus ada adabnya dengan orang tua. Bapian, Mbak Ulun, lawan kawan-kawan juga. Inggi. Nah, itu adalah komunikasi yang baik atau bakandir dalam bahasa yang sopan. Ada boleh menyambat yang ada baik. Ada boleh menyambat yang tadi bahasanya bahasa yang baik. Berarti artinya berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini
sopan dan santun. Setuju? Setuju. Nah, kita prepare sini lah. Nah, sekarang kita ulangi. Si Radi maju, Radi. Bacakan sini. Supaya kawan-kawannya mendengar baca yang nyaring. Nah, kita ulangi yang di sini. Kesepakatan Kelas F. kelas 4. Kelas 4. Hadiran. Ulangi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 4. Kesepakatan kelas 4. Oke, kesepakatan kelas kita. Nah, taruh saja. Hadiran siswa harus datang tepat waktu dan Tepat waktu sudah untuk setiap sesi kelas. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, jadi untuk kehadiran tadi yang datang di awal 15 menit mengikuti pembacaan surah-surah, itu kita sepakati tentang kehadiran lah. Hadir datang tepat waktu untuk setiap kelas. Nah, jadi seberataan kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6, khususnya kelas 4 karena kita sudah memiliki kesepakatan kelas, kehadirannya harus datang lebih awal jam 7.30 ya lah. Nah, kita pakai Radi yang pembian tadi 15 menit kalau datang lebih awal. Nah, kalau kita 30 menit lebih awal. Nah, jadi di sini kesepakatannya kehadirannya datang 30 menit lebih awal karena kita jam 7:30 sudah memulai kegiatan pembacaan surah-surah pendek. Kalau hari Senin kita upacara. Hari Selasa pembacaan doa-doa harian, surah-surah pendek, kemudian apa lagi? Surah-surah pendek pembacaan apa lagi? Hari Selasa Asmaul Husna, kemudian surah Wadduha sampai An-Nas. Oke. Nah, so, kemudian hari Rabu sama hari Kamis. Hari Kamis? Iya, senam pagi. Hari Jumat? Sembahyang duha, membaca Yasin, tahlil. Hari Sabtu? Belugu atau bisa juga dilaksanakan pembacaan cara sholat subuh. Nah, sering-sering antara belugu dengan pembacaan surah-surah atau doa-doa salat subuh, pembacaan doa kunut sampai terakhir mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira itu doa apa namanya? Doa nah, sampai terakhir kita tahiyat. Nah, kunut ya juga dilajari juga. Hafalah sudah doa kunutnya? Belum. Nah, jadi setiap hari Sabtu kalau kita membaca surah-surah dan juga dilajari oleh ibu agama kenalah dihafale. Yang mana sendiri yang subuh pakai kunut. Yalah. Nah, terus yang kedua, siapa lagi di bimbingan? Nah, Ibu harapkan bimbingan membaca siapa? Ini di sini. Menghormati. Yes. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain dulu dan semua materi kelas. Oke, menghormati sama lain dulu dan semuanya yang ada di kelas. Oke, dan juga guru kan menghormati semua siswa dan juga guru serta tenaga pendidik dan kependidikan baik operator, pustakawan yang ada di sekolah kita. Terus lagi yang komunikasi, ini bacaan. Komunikasi, pembacaannya. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Iya, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, diharapkanlah sepakatkah katakan? Sepakat. Setuju. Nah, terus tadi yang berpartisipasi tadi. Nah, yang di sini ada yang menginfo tugas tepat waktu, mengikuti pembelajaran. Nah, belajar dengan rajin. Nah, ada yang di sini tadi. Nah, siapa ya yang membacakan? Bacakan mungkin sudah partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran. Iya, pintar. Jadi ini dari kakak yang akun siapa tadi yang di sini? Yang rajin belajar tadi siapa? Mbak nih, yang belajar dengan rajin. Kemudian lagi yang mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi masuk sini. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Terus ada lagi dua lagi. Saling menghargai, ya, jangan. Nah, sini. Berdua. Pas dua lagi. Saling menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Iya, mengarah ke perundungan tadi. Iya, yang ini tadi stop. Bullying. Nah, artinya kada boleh menjelek-jelekan kawan, menghina kawan, menyakiti kawan baik fisik maupun verbal dengan kata-kata. Terus yang satunya? Iya, kebersihan, kemudian kebersihan. Nah, ini tadi ada yang membersihkan kelas, melaksanakan piket. Nah, ini sama. Itu kita masukkan ke kesepakatan kita tentang kebersihan, yaitu melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal yang ditentukan. Sesuai jadwal yang ditentukan. Sesuai jadwal. Nih, sepakatlah. Nah, jadi harus melaksanakan ini kan, yang mana karena tugas kebersihan harus melaksanakan. Apakah ada yang kada disetujui? Ada setuju semuanya. Kalau setuju silakan ambil pulpennya, tanda tangan di sini. Ya, tanda tangan dulu. Ini giliran mereka. Bawa pulpennya. Kita tanda tangan nih kesepakatannya, keyakinannya. Berarti ini harus kita apakan? Harus diapakan? Harus dilaksanakan, tanda tangan. Iya, sip. Nah, terus lagi. Ye. Namanya dulu sini. Nah, namanya sini sampai. Iya, pintar. Terus giliran, bukan tadi. Ya. Terus. Oh, pulpennya. Nah, sini. Dari giliran. Sekian lah yang sudah siap. Nah, pulpennya langsung bersama di atas. Iya, tanda tangan. Ya, setuju lah lawan kesepakatan atau keyakinan kelas kita tadi. Nah, sudah setuju diberi tanda tangan. Iya, terus langsung Rabi, langsung kita mau tulis ini. Terus lagi maju. Gilirannya terus. Go pulpen. Ya, bila setuju tanda tangan, setuju lah nak. Nah. Terus tulis namanya di atas dulu tanda tangan ya. Siapa namanya? Setuju lah. Nah, ya. Terus lagi maju sambungannya. Terus buatnya buat kamera. Terus maju ke bulannya lah. Yang sudah siap silakan maju. Siap pulpennya. Ya, setuju kan? Ya. Sudah ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radiansyah dari kelas 4 SDN Babai. Perasaan saya ketika membuat kesepakatan kelas sangat senang dan seru. Merupakan hal yang sangat penting untuk ditaati dengan penuh tanggung jawab dan dapat menerapkan disiplin, saling menghormati dan menghargai guru dan sesama teman. Kami ikut terlibat dalam membuat kesepakatan kelas ini dan kami akan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Bu Hajah Nur Hayati telah membimbing kami dalam membuat kesepakatan kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.